Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Senang sekali rasanya jika bisa menghabiskan waktu weekend bersama teman-teman untuk berlibur sejenak, mengistirahatkan pikiran dari kepenatan dan pekerjaan yang menumpuk. Perkenalkan, namaku Mario. Teman-teman biasa memanggilku dengan sebutan Rio. Kejadian ini aku alami sekitar 5 bulan yang lalu. Hari itu, aku dan keempat temanku memutuskan untuk berangkat menggunakan mobil ke daerah Sukabumi, tepatnya sekitar jam Panggulon. Kita berencana untuk menginap di sebuah villa di sana. Saat itu, baru saja di luar hujan sangat deras, membuat udara sangat dingin. Kami memutuskan untuk berkumpul di rumahku sekitar jam 6 sore. Karena kami pikir kalau berangkat setelah maghrib, kemungkinan tidak akan terjebak macet. Tetapi nyatanya saat itu lumayan padat. Mungkin karena liburan panjang, jadi orang-orang pada keluar untuk berlibur. Dan mau bagaimana lagi, kami pun harus menikmati kemacetan sepanjang perjalanan. Setelah kurang lebih 2-3 jam, akhirnya kami bisa melewati perjalanan macet itu. Dan jalan pun kembali lancar. Di dalam perjalanan seperti biasa, kami pun mengobrol, bercanda tawa, sampai tak terasa kami pun sudah memasuki daerah Sukabumi. Waktu itu mobil pun melaju cukup kencang. Namun sudah berada di daerah hutan atau kebun teh, aku mulai merasakan sesuatu yang cukup aneh. Sepanjang jalan itu, aku tidak melihat kendaraan lain selain mobil kita. Aku pun berkata kepada teman-teman, guys, kalian sadar gak sih ini? Kok sepi banget ya jalannya? Gua lihat-lihat, kayaknya gak ada kendaraan lain. Kayak mobil kita doang nih. Mana jalan sepi lagi, jadi parno gua. Temanku menjawab, mungkin aku saja yang terlalu mengebut, jadi mobil-mobil lain ketinggalan di belakang. Tetapi perasaanku, tadi aku mengemudi seperti biasa dan tidak terlalu kencang juga. Tak berselang lama, perjalanan pun kami lanjutkan di jalan sepi itu. Sebelum sampai di villa, aku berinisiatif untuk menepi dahulu di dekat warung yang ada di pinggir jalan. Karena aku merasa ingin buang air kecil waktu itu. Setelah menepikan mobil di dekat warung, aku pun turun dari mobil, meninggalkan teman-temanku yang lain di dalamnya. Baru saja turun, dan kulihat warung itu suasananya, entah mengapa, membuat perasaanku menjadi campur aduk. Memang pintu warung itu terbuka, akan tetapi gelap. Begitu juga beberapa warung di sebelahnya. Seperti biasa, barang jualannya pun tergantung di sana. Selayaknya warung yang buka, tapi entah kenapa warungnya gelap dan tidak ada orang sepertinya. Ditambah pula jalannya yang sepi. Aku pun coba berpikir positif. Mungkin di daerah sana sedang mati lampu, pikirku. Karena gelap dan tidak ada siapa-siapa di sana,
Aku pun mengurungkan niatku untuk buang air kecil dan kembali ke dalam mobil. Temanku saat itu bertanya kenapa aku tidak jadi. Aku bilang saja warungnya tutup. Aku pun langsung masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan baru saja akan melanjutkan perjalanan, aku sempat sedikit kaget. Kuperhatikan kaca spion mobilku. Di belakang mobil terlihat ada yang berdiri. Sekilas dari kaca spion mobil, terlihat seorang perempuan berdiri, memakai kain samping yang menutupi setengah mukanya. Sosok perempuan itu terlihat mulai berjalan mendekati mobil kami, dan dia mengetuk bagian belakang mobil kami. Setelah itu perlahan kulihat dari spion mobil, dia berjalan mendekati pintu mobil. Kontan, aku pun membuka jendela. Terlihat dia sudah berada di depanku memakai kaos putih kusam. Kontan, aku pun mau membuka jendela. Tetapi terlihat dia sudah berada di depanku memakai kaos putih kusam. Lalu dia menundungi kepalanya dengan kain samping, hingga wajahnya tidak terlihat terlalu jelas karena tertutup sebagian oleh kain samping itu. Namun bibirnya terlihat jelas olehku, agak keriput dan terlihat seperti menggigil. Aku pun langsung bertanya kepadanya dan menurunkan setengah jendela. "Iya mbak, ada apa?" Tanpa banyak bergerak, dia berkata, "Ikut." "Aduh maaf ya mbak, mobilnya udah penuh, kayaknya gak bisa ikut deh." Dan dia tetap berkata, "Ikut." Meskipun sudah aku tolak, tetap saja perempuan itu bersikeras ingin ikut bersama kami. Kali ini tangannya memegang kaca mobilku yang kubuka setengah itu. Sambil aku berkata, "Aduh maaf mbak, gak bisa, udah penuh." Entah karena desakan dari teman-temanku, aku pun lanjut memajukan mobil secara perlahan dan berkata, "Maaf ya mbak." Begitu kataku sambil melajukan mobilku dan menutup jendela. Dari spion aku masih melihat perempuan itu hanya berdiri. Teman-temanku yang lain mencoba menengok ke belakang dan bertanya-tanya siapa perempuan itu. Sebelum semakin menjauh dari perempuan itu, kita pun terus memperhatikannya. Perlahan, sang perempuan di belakang kami itu tiba-tiba saja tangannya memegang kain samping, dan dari ujung kepalanya dia membuka kain sampingnya yang menutup wajah. Dan seketika itu jatuh terurai rambut panjang berwarna hitam. Dari balik samping itu semakin terlihat jelas wajahnya yang berwarna putih pucat dengan mata yang membelalak. Yang kupikir itu baju, tapi ternyata kulihat secara seksama ternyata kain putih yang panjang. Dan sosok perempuan itu ternyata sosok kuntilanak. Kami semua yang berada di dalam mobil pun melihat dengan jelas
sosok kuntilanak itu berdiri sambil tersenyum, tertawa dengan cekikikan. Aku pun langsung menancap gas dan menjauh sejauh-jauhnya dari tempat dan sosok itu. Ketika suasana mobil kami sangat tidak karuan, tiba-tiba saja terdengar samar, seperti ada suara cekikikan perempuan yang mengelilingi mobil kami. Jantungku berdegup semakin kencang. Suasana jalan itu semakin gelap, seperti kita memasuki di tengah-tengah hutan. Sampai tiba-tiba saja muncul di tengah jalan sosok perempuan rambut panjang yang tadi kulihat. Bisa terlihat jelas wajah dan tangan yang keriput dengan jari yang panjang yang melihat kepadaku, membelalak, menganga, menunjuk ke arah kami sambil berkata, Ikut. tanpa berpikir panjang, aku langsung menginjak gas mobilku hingga menembus sosok itu. Setelah menembus sosok itu, aku rem sekaligus sambil membanting setir ke pinggir jalan. Dan ku melihat ke belakang, ternyata sosok itu sudah menghilang. Mengetahui sosok itu telah hilang, tanpa pikir panjang, aku pun langsung melajukan kembali mobilku. Selama di dalam perjalanan, kami terus berdoa sebisa kami. Singkat cerita, kami pun sampai di villa. Sesampai di villa, kami semua langsung beristirahat. Kejadian yang kualami itu tidak hanya aku saja yang melihatnya. Keempat temanku pun jelas melihat sosok itu. Kupikir setelah kejadian itu tidak akan ada lagi hal yang terjadi pada kami. Tapi nyatanya kami semua didatangi oleh sosok perempuan itu kembali, tetapi lewat mimpi. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu. Waktunya kami untuk pulang. Ketika kami pulang dari villa, tempat yang sewaktu itu kami berhenti dan melihat warung itu, ternyata di sana hanya hutan dan pohon-pohon saja, dan sama sekali tidak pernah ada warung di sana. Jelas sekali aku mengingatnya di jalan itu. Kami berhenti sejenak, lalu kami semua berdoa dan meminta untuk sosok itu agar tidak mengganggu dan tidak mengikuti kami lagi. Untungnya setelah melakukan itu, sosok perempuan itu benar-benar tidak pernah muncul lagi. Konon katanya, sosok perempuan itu adalah salah satu korban pembunuhan ketika zaman penjajahan dulu, yang mayatnya dibuang di sekitar hutan itu. Sekian cerita kali ini. Dengarkan juga cerita lainnya di Urban Mystery. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Selamat malam.